Apa Hmm. openingnya? Tiga Jadi opening. tumbuhan. Yang opening selalu lu anjir ya. Oh ya, dua tiga tumbuhan. Anjing opening tua. Gue kira opening lain. Ih, welcome back again guys, welcome back ya. Kita kali ini podcast lagi dua tiga tumbuhan menggunakan bahasa Indonesia. Yo, ternyata bahasa Inggris sulit, sulit guys. Menyerah anjir setelah satu episode. Iya masih aja guys. Nah, ini karena kita ini aja apa ya, dadakan podcastnya terus apa ya, mau bebas-bebasan aja ngobrol ya. Iya. Jadi Dan pakai temanya cukup siap, personal juga. ya, personal, siap personal. Bukan personal apa ya? Cukup relate, relate ke ini enggak sih? Ke orang-orang pendengar. Iya, Ya ke oke. orang. Biar kalian bisa pasti kalian banyak yang ngalamin ini. Boleh ya guys, boleh di-review apa ininya, temanya? Aduh lupa. Selalu lupa. Gimana kalau gebet mantan lo punya gebetan baru gitu ya? Iya. Ya, punya kegiatan Anjing, baru duluan. gak profesional banget podcast ini. Emang nggak pernah profesional, nggak pernah improve, nggak pernah improve satu episode doang pakai bahasa Inggris. Wih, apa yang mau diomongin? Tapi sebelum kita mulai, BTW selamat tahun baru teman-teman. Iya, selamat tahun 2025. baru ya bagi kalian yang merayakan tahun baru. Asik, Kalau kok yang nggak nggak muncul ini ya? Wow. Bisa sedih juga. Bisa sedih juga, Cok. Oh. pamer anjing pamer, mentang-mentang anjing. Keren kan? Ini juga Keren, bisa. keren, keren, keren. Harus- Itulah. Anjing, gue juga bisa, gue juga bisa. Loh, kagak ada. Bisa. Dah. Emot tepuk tangan, anjir. Anjing kenapa malah adu emot anjing? Jadi, Ya, kenapa kita mau bahas topik ini ya? nggak tahu guys. Kayak ini aja melewati otak aja tiba-tiba. Karena topik sebelumnya yang mau kita pilih adalah gimana hidup bersama dinosaurus. Terus nggak ada beda sama episode api season 1 anjing itu legend banget episode. Ya, ya biasalah, reboisasi tumbuhan, reboisasi tumbuhan, reboisasi pikiran kembali ke habitatnya ngobrolin masalah percintaan, masalah kehidupan kembali ke habitatnya ya. Nah, jadi ya apa ya yang mau dibahas sebenarnya tuh nggak ini sih nggak nggak terstruktur lah. Gue nggak tahu mau bahas apa jujur. Tapi ini kita ngobrol santai-santai aja lah. Jadi karena harusnya kan lu juga mantan lu dulu dapet gebetan duluan kan daripada lu. Rek. Iya. Gimana tuh rasanya dulu kalau diingat-ingat tuh masa-masa. Danger. Gak ada jawaban lain yang masuk akal, anjir. Sedih. Tapi lu menyikapinya gimana? Menyikapinya. Apalagi lo waktu itu kan ini kan jaraknya sangat jauh nggak sih? Iya. Gimana ya? Gimana tuh menyikapinya? Gak tahu, Wih, udah lupa anjing. Udah berapa tahun yang lalu itu. membongkar ini aja, membongkar kenangan-kenangan pahit anjing. Oh Padahal ya, lagi pasti awal-awal kayak kesel. Kok bisa? Terus pasti netting kayak anjing lah. Apa gua se segitu-gitunya bla 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 gitulah. ya, Terus iya pasti awalnya nyalahin nggak nggak refleksi diri langsung gitu loh, kayak nyalahin keadaan dulu. ya. Kalau lu gimana ya? Lu Emang ada pengalaman kayak gitu nggak? emang gue ada pengalaman. Ya makanya gue nanya. Enggak gue. Yang sekarang? Ya itu di belakang kamera lah ya guys, tapi nggak ada guys.
Ya, tapi ya apa ya? Gue paham sih, maksudnya gue paham perasaan yang Rere bilang tadi pasti kayak. Tapi itu inilah lumrah lah, maksudnya di mana-mana kalau apa lo putusnya waktu itu baik-baik nggak? Gue lupa Kayaknya lagi. nggak baik-baik banget. Setelah Nggak setelah baik-baik. itu baik-baik. Pas Tapi putus, masih sayang banget ya, posisinya masih sayang banget ya putusnya. wah, sekarang Putusnya apa? Enggak dulu dulu. Sekarang mah masa masih sayang banget sekarang. nggak. Dulu maksudnya sayang banget gimana? Pas Kayak pas putus. pas pas putus apa ya? Kan nggak baik-baik tuh, ya kan? Nggak baik-baik gimana ya? Nggak berantem berantem banget, cuman ya kesel, sama-sama kesel gitu loh. Ngerti nggak sih? Ya ya nanti Tapi masih ngobrol, masih sayang. tapi beda gitu ngobrol, kerasa banget bedanya. Ya, tapi lo nya masih sayang banget nggak? Dulu pas sebelum pas pas ini pas apa detik-detik hari-hari sebelum sebelum mau putus itu masih Masih sayang banget. salah gue juga sih, jadi ya, ya Ya jelas gue masih sayang karena gue yang salah. Ngerti gak sih? ya ngerti ngerti. Nah, Kayak jadi sedih ini banget. cerita tentang gue doang kalau lu gak ada pengalaman. Ini mah interogasi anjir, namanya bukan podcast. Ini kan podcast, podcast kan harus ada ini, harus ada narasumber. Nah, sini narasumbernya lu. Iya, nah, enggak dong. Gue udah bertahun-tahun yang lalu anjir, Nah, udah fresh ceritanya. nah, makanya itu apa harus harus di apa harus Anjing. diulik lagi karena biar 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 membuktikan nih ke cewek lo yang sekarang kalau lo itu tegas dan Si bisa teguh. bahasa Indonesia anjing, si denger podcast ini. Iya. Tapi ini ya apa eh gue kalau gue ngebayanginnya kalau misalnya putus nih, set putus, bye-bye nih, bye-bye putus. Itu kan kalau putus bye-bye kan lebih susah tuh kan melepasnya kan harusnya kan. Kalau putus bye-bye ya nggak sih? Susah, susah. Lebih susah nggak sih putus bye-bye ininya lepasnya. Hmm. Putus set 3 bulan 2 bulan setelah putus eh eh, entah dapat kabar dari mana atau entah lo lihat dari mana terus tiba-tiba mantan lo apa namanya ada gebetan baru gitu terus ngerasanya gebetannya lebih ini lagi lebih daripada diri lo lagi, wih itu gimana tuh rasanya? Sedih banget, Cok. Tapi apa ya dulu eh, lo mengobati rasa kesedihan dan keterpurukan lo itu kayak gimana? Pasti lo sempet stres dong. Pasti lo sempet kayak apa? Kayak kayak nggak niat melakukan apa-apa gitu, nggak niat makan lah, Hmm, nggak niat mandi lah. mandi sih gue. Masih mandi gue anjir. Apa ya, gimana ya? Gue udah agak lupa. Gue balik lagi ke temen gue. Jadi Siapa? waktu pacaran gue udah lama nggak ngobrol Ya, sama Nadia waktu itu, sahabat gue. Terus Nadia. putus, balik lagi dan ngobrol sama temen, nggak cuma Nadia doang, kayak teman-teman lama gue yang udah lama nggak gue kontak. Kayak gue selalu nyari temen buat ngobrol supaya nggak ngerasa sendiri. Ya, Terus lama-lama ada hal yang lebih menyedihkan dari kejadian itu. Jadi kayak ya. ketutup gitu. Mhm. Waktu itu gue sempet tinggal di apartemen yang jorok banget karena itu terpaksa karena buat baru pindah kuliah. Ya. Dan itu yang paling murah yang gue dapetin, dan itu lebih eh, bikin gue stres daripada putusnya. Jadi kayak ketutup gitu loh. Gue lebih berusaha nyari gimana gue senang di apartemen ini daripada gimana gue move on. Dan tiba-tiba kayak move on sendiri aja gitu. Dan gue pada saat itu karena gue gak ada aktivitas apapun di apartemen yang jorok itu, Hmm. gue udah ngerasa jenuh banget, udah ngerasa stres. Gue coba baca buku. Hmm. Karena main game pun udah nggak buat gue seneng. Ya. Gue baca buku, dan buku yang gue baca tuh judulnya tuh aduh gue lupa, ada bukunya di sini. Nah, Ntar lagi reboisasi bikin buku guys, ditunggu. Reboisasi nanti bikin buku, nah, rilisnya kurang lebih tahun 2030. Nah, ditunggu ya. amin 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 amin. Reboisasi pikiran bikin buku nanti. Pengen sih gue Nah, bikin buku. Rere yang ngetik, nanti gue yang promosiin, jadi gue gak ada andil.
Tapi lu Apa lebih tuh? jago nulis anjir, lu yang ngetik lah. Nih, judulnya Eh, The Subtle oh, Art of Not Giving a iya, Fuck. iya. Di Ini kalau misalnya yang OG nih, ini Rere udah nunjukin buku ini berkali-kali nih. Kalau yang OG nih, Oh kalau iya, yang dia sih. Gue itu buku iya, pertama yang gue baca sampai selesai soalnya. iya. Berarti itu buku ini ya berharga banget ya buat lo ya. Lumayan, lumayan. Walaupun sekarang pasti udah kelar kan bacanya. Udah Udah berapa kali tuh kelar bacanya? sekali dong. Masih Agak inget lo ulang. apa? Agak lo ulang. Enggak, gue suka ganti-ganti buku, Hmm. gampang bosen. Guys, jadi tuh kalau dari Rere baca buku. Soalnya di buku itu tuh dikasih tahu kalau misalnya putus tuh, misalnya lu dalam hubungan, jangan Ya, berharap lo tuh tanggung jawab pacar lu juga. ya. Pacar lu tuh sekedar support lu gitu loh. Jadi Hmm, kalau misalnya lu lagi ujian, jangan berharap pacar lu ngasih lu sesuatu yang spesial kayak ini nih nih semangat ya kue atau apa ngasih makan, ngirim Gojek lah bla bla bla. ya, Itu sebenarnya bukan tanggung jawab pacar lu buat ngakuin itu. Itu tuh untuk lu lulus ujian tuh tanggung jawab lu. ya. Dan yang dapat benefitnya kalau lu lulus ujian tuh lu doang bukan pacar lu. Pacar lu nggak dapat apa-apa dan dia Hmm, support lu tuh sebagai nilai plus dari dia gitu loh. Tapi jangan berharap dia ngasih sesuatu itu. oke. Dan kalau misalnya eh, pacar lu selingkuh, Hmm, kalau lu nyalahin dia 100% tuh lu nggak akan bisa move on, lu nggak akan coba balas dendam dan lain-lain dan lu akan mikirin dia ya, terus. ya, Tapi sebenarnya di balik selingkuh itu tuh apapun yang terjadi sama lu tuh tanggung jawab lu juga. Jadi ya, mungkin di dalam hubungan lu tuh sebenarnya lu nggak sesehat yang lu pikirin dan nggak sebaik itu. Lu ya, bisa aja orang yang jahat di pikiran dia. ya, Jadi refleksi diri itu penting. ya. Dan kalau misalnya pacar lu kita baru putus, terus ternyata mantan lu langsung dapat gebetan, berarti itu bukan 100% kayak dia jahat atau Ya. gua buruk. Tapi Ya. emang bisa aja di hubungan itu tuh ada yang gak cocok dari kita atau gue memperlakukan dia kayak sampah atau gitu-gitulah. Jadi Hmm. itu sih yang bikin gue juga cepet move on setelah baca buku ini. Kayak oh em, ternyata gue banyak salahnya juga. Ya. Eh, perilaku gue juga banyak yang buruk. Tapi gue nggak pernah ngeliat itu. Gue cuman minta dia sesempurna mungkin gitu loh untuk gue. Hmm. Padahal em, ya ya bukan itu bukan tanggung jawab dia buat eh, selalu ada buat gue gitu loh. Ya. Itu tanggung jawab gue sendiri buat bahagia ya bahagia gue sendiri gitu loh. Hmm. Mau dia Berarti support nggak kalau support bahagianya buat gue bukan buat dia juga. berarti kalau misalnya lagi pacaran apa ya? Eh, anjing apa ya tadi pertanyaannya bangsat kok hilang ya di otak gue. Oh Tadi dari tadi nunggu-nunggu mau nanya. Gue ngomong kepanjangan tapi. gue lupa. Berarti kalau misalnya pas pacaran bahagia itu munculnya dari diri lo sendiri apa dari pasangan lo atau dari dua-duanya? Hmm, gimana tuh maksudnya? Kalau bahagianya konteksnya apa? Nggak tahu kayak kan kalau misalnya pacaran terus lagi baik-baiknya tuh rasanya bahagia gitu kayak kayak dunia Oh, dunia it, apa ya, it, dunia lu doang gitu isinya terus rasanya gue seneng banget terus kayak mau ngapain aja mood gitu kayak lu mau berak aja kepikiran dia lu mau kencing aja aduh nanti aku harus balas chat dia. Nah, gimana itu ini kebahagiaannya dari ada mana? sainsnya anjir sebenarnya di balik itu. Jadi eh pacaran tuh eh salah satu hal yang ngebuat otak kita nge rilis apa ya bahasa Indonesianya? Melepas melepas Lepas melepas. dopamin paling tinggi. Hmm. Jadi kayak narkoba gitu. Dan kalau misalnya kalau lu tahu orang-orang nge-cocaine, setelah mereka lepas kokain, mereka bakal depresi kan. Hmm. Atau setelah efeknya habis, mereka bakal depresi karena mereka seneng banget kokain atau apa nggak tahu. Pokoknya narkoba. Ya, Karena pas makin narkoba tuh dopaminnya kan tinggi banget. ya, Jadi
dopamin di otak tuh habis. Ya, Itu berhenti, jadi rasanya depresi banget karena udah nggak ada dopamin lagi. ya. Kayaknya ya kayak gitu sainsnya. Tapi kira-kira kayak gitu. Nah, pacaran tuh juga ngerilis dopamin yang tinggi. Jadi kita berkegantungan banget Hmm, saat pacaran karena dopamin yang paling banyak itu dari pacaran itu. hmm, Makanya kita ngerasa nggak perlu game, nggak perlu main game, nggak perlu Instagram, ngerasa kayak udah ada cewek gue udah cukup, gue jalan-jalan aja. Udah ya, nggak perlu lagi ya gue nggak perlu main Instagram. Kayak lu udah nggak fokus sama Instagram lu lah, like lu lah, game lu lah atau apapun. ya, Nah, pas putus itu dopamin lu jatuh karena lu eh, besok-besoknya udah nggak dapet dopamin setinggi itu lagi. Dan lu ya. susah buat nyari penggantinya dopamin yang setinggi dengan pacaran itu. Hmm. Makanya Narkoba. jangan. Makanya setelah putus tuh lu ngerasanya hampa, nggak ada yang bikin lu seneng karena susah ngegapai dopamin yang segitunya juga. Jadi Ya. benar-benar harus nyari hobi yang bikin lu seneng banget, baru lu bisa Hmm. lupain. Ingat boys, tapi jangan ngeganja boys. Jangan Betul. ngeganja, jangan narkoboy boys. Yang yang sehat-sehat aja. Sedepresi-depresinya lo mencobalah melakukan hal yang seenggaknya yang biasa aja lah, jangan yang Gym, merusak diri. nge-gym, nge-gym juga dopamin rilisnya lumayan tinggi olahraga. Gue gitu-gitu aja lagi kalau misalnya emang lagi stres-stres banget juga. Tapi itu tergantung juga loh. Kalau kadang-kadang kalau misalnya lo putus terus apa ada masa ada konflik-konflik inner konflik lo sendiri yang terjadi keseharian itu susah juga tuh dopamin apa maksudnya buat buat memenuhi rasa kesenangan lo juga itu susah karena stresnya Ya. bukan dari situ doang gitu muncul dari hal yang apa yang terjadi di luar dari masa percintaan lo juga itu mempengaruhi harusnya. Jadi kalau misalnya apa inilah apa ya lebih 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 kalau menurut gua daripada daripada yang buruk-buruk mending apa ya menyibukkan diri yang benar menyibukkan diri aja Ya. entah ngapain kalau kayak Rere kan baca buku tiba-tiba jadi ini dia jadi kutu buku dia pas putus buku. Nah, siapa tahu lu pada ada yang baru apa baru udahan terus mantan lu pada udah dapet gebetan baru. Siapa tahu kalian bisa jadi fotografer handal nggak ada yang tahu siapa tahu kalian bisa jadi penulis. Nggak ada Siapa yang tahu tahu loh. lu yang nikah duluan. Oh iya nggak itu lebih serem loh hati-hati loh. Nggak ada yang tahu loh. Atau mantan lu yang nikah duluan terus lu depresi dah. Seumur umur. Itu sedih sih anjing. Tapi Gak gimana ya kebayang. Gue lu gak kebayang sih waktu itu, waktu saat gue gak bisa move on terus tiba-tiba dia udah nikah. Gimana ya gue ya? susah Sedih. sih itu Rek. Pasti itu lo nyari 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 orang terus tuh yakin gue Iya anjing. pasti lu mau sejauh apapun lu jabanin dah itu pasti buat buat ada yang nemenin yakin gue. Iya anjir. Itu pasti sedih banget, Cok. Itu lo mau ngeluarin duit 200 euro buat datang ke ujung Jerman juga pasti lu jabanin tuh yakin gue. Terus habis itu lu diundang lagi ke nikahannya. Waduh. Datang nggak lu kira-kira kalau misalnya kayak gitu. Enggak anjing. Kan belum move on ceritanya. Kalau gue udah move on belum move on gue datang deh kayaknya menunjukkan ini menunjukkan apa ya, menunjukkan taji taji apa egoisnya lelaki menunjukkan egoismenya lelaki untuk Tapi tetap apa anjing datang salim terus lu makan nontonin dia gitu. apa-apa siapa tahu lo di pernikahan itu ketemu apa ketemu adeknya. Mantan gue anak sendiri. Anak sendiri apa coba? Anak tunggal. Tunggal anjing susah sih. Siapa tahu lo ketemu sama teman-temannya atau misalnya sama sepupunya sama apa ya, sama tantenya yang solo maksudnya yang apa yang jaga Anjing aneh banget sih itu. ya tapi apa ya eh lebih sedih ketika lebih sedih diselingkuhin atau gebetan apa mantan lo dapet gebetan baru duluan daripada lo Gue menurut lo gak tahu rasanya diselingkuhin. Semoga Is, nggak pernah sih. nggak pernah diselingkuhin ya
Iya, alhamdulillah. Yang sampai. Lu pernah? Selingkuhin, diselingkuhin. Iya. Si nanya tuh. Padahal kita pernah podcast di season Iya kedua lagi. tuh. Bersama yang namanya ini lampu lampu Philip. Philip. Nggak ingat lagi dah. Siapa anjing? Philip. Adam. Aduh, bukan goblok, maksudnya si selingkuhannya namanya Philip. Oh lah. Gue udah lupa anjir namanya. Itu gimana Oh, ya rasanya? core memory gue masih inget itu anjing. Itu ini sih apa ya? eh, tapi kayaknya lebih 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 stres kalau putus dah. Kalau putus baik-baik lebih stres pas putus baik-baik dah. Kalau misalnya putus Iya. karena selingkuh, kayak ya udah abis itu langsung jadi kayak, oh ini gue benci dia gitu, maksudnya kayak kayak di saat itu langsung kayak gue benci dia, pokoknya gue benci dia, dia orang terjahat yang ada di muka bumi ini, dia melukai hati gue benci dia gitu, gue nggak mau sama dia gitu. Nah, itu tuh rasanya kayak gitu tuh, tapi di satu sisi lo ngerasa, ah tapi gue masih sayang gitu, kayak kayak gue mau mempertahankan hubungan ini gitu, maksudnya itu ketika lo berpikir kayak gitu ya lo antara goblok atau enggak emang lu emang sesayang itu sama tuh cewek gitu. Eh, tapi ya rasanya diselingkuhin sih apa ya, lebih ke kecewanya sih daripada sedihnya. Kecewanya tuh tinggi banget, rasa rasa diselingkuhin tuh kecewanya tinggi banget sih. Kayak ibaratinnya apa ya, ibaratinnya lo merasa kalau diri lo itu satu-satunya di situ, tapi kenyataannya enggak, dan lo ngerasa di situ kayak apa apa gue masih kurang ya buat dia gitu, maksudnya kayak apa yang gue lakukan selama ini eh, apa bisa dilebihi oleh orang lain gitu, oleh cowok lain gitu yang baru dia kenal, misalnya baru dia kenal 2 bulan dari situ gitu, baru 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 baru, baru banget dia kenal gitu. Em, tapi ya apa ya, hmm, tapi ya kalau gue dulu sih cukup goblok sih. Kalau gue mau jujur, gue dulu cukup goblok sih, karena gue diselingkuhinnya nggak cuma sekali, dan itu sama sama orang yang sama lah, gitu. Maksudnya sama cewek yang sama lah gitu, diselingkuhinnya nggak cuma sekali, maksudnya nggak cuma satu cowok gitu, terus gue masih masih luluh gitu. Tapi em, yang gue pelajari ya apa ya, belajar melepaskan, belajar melepaskan, memang nggak segampang itu gitu, karena gue waktu ke yang 3 kalinya, karena gue sempet putus kan, terus gue balikan lagi, terus ke yang ketiga kali apa 4 kalinya gue diselingkuhin itu, gue merasa di harga diri gue nggak dihargai, kayak diri gue di situ yang udah berusaha sekuat mungkin buat mempertahankan hubungan dan menjadikan dia satu-satunya di pikiran gue dan di hati gue, itu merasa di apa ya, merasa direndahin gitu. Jadi gue ngerasa di situ saatnya gue keluar dari situ gitu, dari lingkaran apa, lingkaran iblis itu, maksudnya kayak dari hubungan ini, hubungan itu, dan putusnya pun pasti nggak baik-baik gitu. Kalau kalau masalah selingkuh tuh jarang yang putusnya baik-baik gitu. Kayak ya udah, jadinya kayak antara lo marah-marahan sama dia atau kayak adu argumen terus kayak udah gue pengen putus dan udahan, atau ya udah nggak ada kontak sama sekali terus tiba-tiba hilang gitu. Dan case-nya waktu itu di gue ya lebih ke yang kita marah-marah gitu. Dan abis itu aftermath-nya masih masih ini, walaupun diselingkuhin gue masih 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 stres gitu, masih 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 ngerasa apa ya, merasa gue, karena gue masih sayang kan, walaupun gue diselingkuhin gue masih sayang waktu itu. Jadi kayak apa ya, kayak semua di otak tuh kayak gue masih sayang tapi dia jahat banget, terus gue jadinya ngerasa apa, value diri guanya jadi rendah banget gitu ngerasanya, dan gue ngerasa di situ kayak apa yang kurang dari gue gitu, maksudnya apakah gue nggak, apakah gue sangat, apakah gue jelek, apakah sikap gue ke dia kasar, apakah gue ngomongnya nggak bener, atau apakah gue memperlakukan dia nggak seperti apa yang dia inginkan, atau apakah gue nggak punya uang, maksudnya di saat itu gitu.
Dan jatuhnya waktu itu gue ini maksudnya lo juga di situ gitu, lo juga ngerti gitu waktu itu pas pas abis putus tuh. Walaupun abis putus gue berusaha jalan-jalan sendiri dan gimana-gimana, terus tetap aja butuh orang gitu. Dan Hmm. untungnya waktu itu si Rere, Adam, dan waktu itu juga ada Kanaya, walaupun lewat HP. Jadinya ya di situlah, apa ya, lebih ke yang, oh gue masih punya temen nih, gue masih punya orang lain gitu. Maksudnya hidup bukan bukan dia doang. Dan kebetulan sekarang juga gue merasakan itu lagi gitu. Maksudnya ada di situ lagi. Tapi nggak separah itu. Maksudnya gue sekarang juga baru baru apa baru baru benar-benar apa keluar dari hubungan gitu. Walaupun itu bukan pacaran. Tapi ya, apa ya? Gue sudah lebih apa? Lebih 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 mendewasa, lebih dewasa dalam berpikir, dan gue lebih merefleksikan lagi, kayak kata yang Rere bilang tadi, gue merefleksikan diri gue, apa yang terjadi ketika saat waktu itu yang 2 tahun yang lalu, dan sekarang terjadi lagi pun ya ya udah gitu. Tapi yang ini bukan karena selingkuh, cuman kita putus baik-baik yang ini. Jadi Nah, berarti back to topic, takut gak kalau dia dapat gebetan duluan? ay, 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 ay. Tadi bilangnya curang anjir, gue doang yang ditanya. Aduh, tapi yang ini oh gitu lah. Ya. Eh, kalau gue ngebayanginnya kalau misalnya dia dapat gebetan baru sih ya, apa ya? Gue berusaha lebih ke lebih lebih memperhatikan diri gue sendiri aja lah gitu. Maksudnya, em, karena putusnya juga baik-baik, gue juga berharapnya ya kalau misalnya dia menemukan pasangan atau menemukan potensial pasangan baru dia, ya gue berharap eh, selalu yang terbaik. Karena gue juga tahu gue apa yang gue lakukan di hubungan gue waktu itu kayak gimana, dan apa yang terjadi juga gue tahu semuanya. Maksudnya itu inilah apa, masih 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 kental lah gitu, masih, dan rasa sayangnya pun masih ada gitu, maksudnya kalau mau jujur gitu. Cuman ya, karena putusnya baik-baik, dan karena eh, alasan yang cukup susah untuk didinai, untuk nggak udahan, itu membuat gue kayak berpikir, ya gue pengen gue berusaha untuk melepas lagi gitu. Maksudnya kayak, em, ini bukan hubungan pertama gue dengan lawan jenis. Maksudnya bukan hubungan apa ya, bukan 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 pacaran pertama gue, dan bukan cinta pertama gue juga. Maksudnya gue udah melewati beberapa perpisahan gitu dengan cewek. Jadi gue yang apa ya, yang lebih kayak gitu. Maksudnya kayak gue kayak yang rasa gini lagi nih gitu. Maksudnya rasa 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 sedih, rasa kecewa, rasa 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 stres, rasa kehilangan, rasa hampa, itu tuh muncul lagi tuh. Itu kemarin, kalau mau jujur nih geng, bulan-bulan apa, bulan Desember kemarin itu cukup bulan yang, dan November soalnya, November akhir sampai Desember itu cukup yang berat lah buat gue. Tapi ya, eh, sekarang udah lebih better. Maksudnya gue lebih apa ya, lebih lebih berpikir buat diri gue, dan gue lebih berpikir buat lebih apa ya, membangun dan memperkuat hubungan gue dengan teman-teman gue yang menurut gue berarti gitu. Dan gue berusaha nggak mikir ke situ. Walaupun di ruangan ini nih, ini banyak banget kenangan nih, dari barang-barang dari dia, terus kayak ada sikat gigi dia di apa, di kamar mandi itu masih masih kenal banget. Cuman ya gue gimana lagi, maksudnya gue juga masih temenan baik gitu sama dia. Kalau masalah misalnya dia dapet pasangan yang baru ya, dan lebih duluan daripada gue, ya berarti memang mungkin dia udah siap gitu buat apa, buat membuka hati lagi gitu. Dan nggak bisa juga dibandingin sama gue, yang menurut gue belum siap untuk membuka hati ke orang baru gitu. Karena, em,
susah gitu. Maksudnya masih masih banyak hal yang harus gue luruskan di otak gue dan hati gue dan perasaan gue gitu. Em, Lu cuma bilang kan lu temenan sama dia. ya, Itu menurut lu bakal lebih susah nggak kalau misalnya dia dapat gebetan baru karena lu temenan? em, susah sih enggak. Asalkan gue nggak hangout cuman berdua sama dia. Tapi lu Maksudnya kalau misalnya dia dapat gebetan baru lu bakal tetap temenan apa udah gue enggak? bakal temen sih. Karena em, yang yang gue bilang tadi, em, circle terdekat gue di sini itu including dia juga, Re. Jadi em, gue juga ingin apa ya? Ingin karena gue juga sangat peduli gitu sama dia dan gue sekarang tuh lagi di proses di mana gue membatasi diri gue sebagai kembali ke awal gitu ke semula gitu kayak gue pengen berusaha ya udah jadi teman dekat dia yang apa ya kalau misalnya dia urgent banget dia butuh sesuatu atau butuh ngobrol atau butuh em, hal yang bisa gue bantu ya gue bisa ada gitu dan gue juga maksudnya kenal baik dengan keluarganya gitu apalagi sama bokap nyokapnya gitu jadi gue merasa em, ini juga mungkin beda-beda ya tiap orang tapi ini juga salah satu fase dan langkah di mana gue lebih bisa mendewasakan perasaan gue lagi gitu bukannya bukannya karena dia emang ada di circle ini makanya gue pengen temenan baik sama dia enggak cuman ya emang karena dari keinginan diri gue sendiri pun gue ingin menata hubungan yang baik sama dia gitu bukan yang kayak gue nggak mau temenan sama dia gitu no. Dan sejauh ini ya sudah lumayan lebih baik gitu daripada bulan-bulan kemarin gitu dan apa ya gue juga udah nggak yang enggak tau gak sih lo kalau perasaan lo masih sayang nih terus lo ketemu gebetan lo gitu terus lo kayak malu-malu terus lo nggak bisa ngomong terus kayak lo masih deg-degan gitu itu kan perasaan lo ketemu gebetan lo gitu kan bulan-bulan kemarin tuh gue masih merasakan itu tapi akhir-akhir ini gue merasakan kayak ya udah gue kalau ketemu dia emang gue tujuannya mau having fun dan gue juga nggak mau eh, apa ya ruin the vibes di ruangan itu karena di dalam ruangan itu cuman bukan 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 cuman kita berdua gitu ada teman-teman gue yang lain juga gitu dan gue berusaha untuk melakukan itu gitu dan gue juga yakin eh, apa mantan gue juga berusaha melakukan itu gitu karena ini pede banget ya karena gue tahu ya dia juga masih sayang gitu sebenarnya cuman eh, karena apa karena kondisi yang tidak memungkinkan jadinya tidak bisa dilanjutkan. Tapi gue nggak tahu ke depannya who knows gitu kayak apa yang terjadi who knows gitu. Ada apa apa yang terjadi who knows gitu. Jadi gue sekarang kayak yang ya udahlah kita jalani lagi hidup solo solo survival kita apa karena gue juga pengen kelar kuliah insya Allah gue tahun ini nulis skripsi nah, jadi kan apa ya semangatnya lebih ke situ gitu lebih ke apa namanya lebih ke yang prioritas kita tujuan gue utamanya ke sini gue ngapain gitu maksudnya ya gue juga sadar gue bakal menemukan percintaan pertemanan dan segalanya tapi ya yang nomor satu ya apa kuliah gitu maksudnya ya kita sendiri gitu at the end of the day ya ini bakal jadi cerita buat 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 gue gitu kalau misalnya di depan nanti ketemu lagi dengan perasaan yang sama dan ternyata kondisinya sudah memungkinkan untuk bersama ya gue juga nggak takut buat mencoba lagi gitu karena kita berpisah pun bukan karena hal orang ketiga lah atau misalnya karena dia bajingan lah atau gue bajingan enggak itu enggak karena satu dua kondisi yang menurut gue um, susah untuk dilewati gitu jadi ya begitu jadi masa-masa galau terpuruk gue udah lewat sebenarnya kemarin kayak gitu tapi gue nggak cerita sama Rore Saya jadi podcast itu. jadiin konten anjing Semua kegalauan harus jadi konten anjir. ini kan kita jadiin konten ketika gue siap berbicara no.
Wah, kemarin sih ya, gitu lah. Apa? Mau mau datang ke Frankfurt atau ke Ludwigshafen jauh banget, pakai dosan tiket anjing. Lah, Mana Femi, Pemi lagi ini lagi ke Indo. ya, waktu November, November November gue ke Hamburg gue waktu itu awal Desember akhir November ke teman gue sama sama ke konser gitu. Dia apa ya? Cuman yang paling terpuruk kemarin sih pas 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 Natal. Pas Natal itu down banget tuh pas Natal kemarin. Pas ya, Natal itu maksudnya kan tahun lalu lebih hangat gitu. Gua ke Denmark, gua ke Swedia gitu. Liburan bareng gitu maksudnya. Terus ngerti kan ya? iya vibesnya dapat banget gitu. Walaupun gua nggak merayakan Natal ya. Em, dan tahun ini tuh dari awal kan kalau di Jerman kan ini ya apa 3 minggu atau 1 bulan sebelum Natal itu kan ada Weihnachtsmarkt guys. Jadi kayak pasar Natal kayak gitu. Itu kan kalau yang merayakan pasti vibes-nya udah kerasa tuh kayak, satu bulan lagi Natal gitu. Dan tahun lalu gue merasakan itu. Kalau lihat vlog-vlog gue dari tahun lalu itu, kalau lu pada lihat vlog-vlog di YouTube, gue kan ngevlog tuh pas lagi apa lagi Natal tahun lalu, lagi Smart tahun lalu itu gue happy banget itu di situ. Kelihatan banget gue banget. Mencoba sosis, jalan kuda, makan es, makan es salju, pakai anggur di balkon itu kenangan juga itu. Jadi rebellious pikiran ini juga sebenarnya kenangan gue sama mantan gue juga gitu. Tapi ya gue terima karena rebellious pikiran itu adalah hatiku. Bro, Ya, tinggal 2 tapi menit, bro. aduh. Seru banget kan? Ya, pokoknya Tapi gitulah. sesedih-sedihnya lo pasti kalau tinggal nunggu waktu aja gak sih? Tiba-tiba juga lo lupa. Tinggal emang waktu akan menjawab segalanya, guys. Iya. Jadi ya, terima aja lah. Yang sekarang sedang dirasakan terima aja, mau sakit, mau sedih, mau kesel itu normal menurut gue. Dan Hmm, emang lewati fase-fase seperti itu. Karena lo berani memulai, lo juga harus bisa melewati itu betul, betul. setelahnya. Ya, aduh, gimana? Ini 1,5 menit ya. Ya, aduh, ya. Mau ditutup. Boleh, boleh. Tapi Ya, satu lagi, kalau misalnya emang udah nggak di luar kendali lo, dia punya gebetan baru, ya udah dulu, lo nggak usah stres karena ya emang di luar kendali lo nggak usah dipikirin. ya. Betul. Ya, begitulah. Oke, sudah habis ya ini ya waktunya. Kan benar kan bisa 2 jam. Less than a minute. Terima kasih pada tumbuhan yang sudah mendengarkan. Mungkin ada part 2 kita nggak tahu. Tapi terima kasih yang sudah mendengarkan. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Lah, Bye-bye. gue lupa lagi gue yang nutup pantesan dia nggak nutup.